Nomor 1, perbedaan penggunaan sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan berskala besar atau nasional dan multinasional dengan perusahaan berskala kecil atau UMKM. Perusahaan besar dan perusahaan kecil memiliki perbedaan dalam penggunaan sistem informasi. Menurut Laudon, SI itu dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berkaitan, yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengawasan, analisis, dan visualisasi di dalam organisasi. Di sisi lain disebutkan bahwa UKM cenderung menggunakan TI untuk memperbaiki kecepatan dan efisiensi, sementara perusahaan besar cenderung menggunakan untuk mengurangi struktur manajemen dan mendelegasikan pengambilan keputusan ke tingkat bawah organisasi. Teori itu diungkapkan oleh Friedman 1996. Tingkat penggunaan TI oleh UKM di negara-negara maju. Menurut jurnal yang dibuat oleh Ahmad Ridwan Siregar yang berjudul Penggunaan Sistem Teknologi Informasi untuk Usaha Kecil dan Menengah, disebutkan bahwa tingkat penggunaan TI oleh UKM di negara-negara maju terus mengalami peningkatan walaupun jumlah aplikasi SI yang dikembangkan masih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar. Sedangkan di negara-negara berkembang, penggunaan SI atau TI oleh UKM masih tergolong rendah. Ada sejumlah faktor yang menjadi penyebabnya. Di antaranya yang menonjol adalah kurangnya pemahaman tentang manfaat yang diperoleh dari penggunaan SI atau TI, termasuk persepsi para manajer perusahaan tentang penggunaan SI dan TI belum dipandang sebagai suatu peluang untuk membuat perusahaan menjadi kompetitif. Selain itu, beberapa negara berkembang terkesan bahwa dukungan dari pemerintah masih rendah untuk memberikan insentif dalam berbagai bentuk yang dapat mendorong UKM untuk menggunakan SI dan TI. Dari uraian tadi, terlihat jelas bahwa perbedaan penggunaan sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan berskala besar dan perusahaan berskala kecil terlihat dari perusahaan kecil masih banyak yang belum menggunakan SI untuk kinerja perusahaannya, sedangkan perusahaan besar sudah banyak yang menggunakan SI sebagai pengganti struktur manajemen yang mendelegasikan pengambilan keputusan ke tingkat bawah organisasi. Yang kedua, bagaimana cara Anda mengidentifikasi pesaing usaha Anda berdasarkan lingkungan pemasaran dan persaingan pasar online atau marketplace dan pasar online, pasar konvensional, ruko, toko, retail, dan lain-lain. Dalam menghadapi pasar persaingan yang ketat, memahami pelanggan saja tidaklah cukup. Perusahaan juga harus mulai memberikan perhatian lebih kepada pesaing-pesaingnya. Pesaing-pesaing terdekat perusahaan adalah mereka yang berusaha memuaskan pelanggan dan kebutuhan yang sama serta mengajukan penawaran yang sama. Maka dari itu, saya akan melakukan analisis pasar dengan melakukan analisis persaingan secara tepat. Itu langkah pertama yang saya lakukan. Perusahaan dapat mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan pesaingnya di tengah ketidakpastian persaingan dalam industri. Dalam melakukan analisis pasar untuk dapat mengidentifikasi pesaing usaha itu, saya mengambil teori menurut Sri Wahyuni, yaitu adanya tujuan dari analisis persaingan adalah untuk menentukan posisi perusahaan dalam suatu industri agar perusahaan dapat dengan baik mempertahankan diri dari 5 kekuatan yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kekuatan tersebut untuk keuntungan perusahaan. Persaingan dalam suatu industri menurut Sri Wahyuni tergantung pada 5 kekuatan dasar atau 5 competition force yang mempengaruhi struktur ekonomi, yaitu
Yang pertama, ancaman pendatang baru. Yang kedua, ancaman barang pengganti. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar dan pemasok. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar dari pembeli. Yang kelima, persaingan dari perusahaan sejenis dalam industri tersebut. Dengan melakukan analisis tadi, kita bisa melakukan identifikasi persaingan usaha dengan lingkungan pemasaran, baik itu online maupun offline. Karena dengan tahu ancaman apa yang ada di pasar, kita bisa mengantisipasi dengan mencari solusi. Yang ketiga, apakah membuat segmentasi pasar dalam rangkaian proses manajemen pemasaran itu sangat penting? Sejauh manakah kepentingan dari pembentukan segmentasi dan target pasar? Segmentasi pasar itu sangatlah penting dalam manajemen pemasaran, karena agar dalam melakukan pemasaran sebuah produk, kita itu bisa menggapai target pasar yang sesuai dengan apa yang kita tawarkan, sehingga menjadi laku dalam menjajakan produk yang kita tawarkan. Menurut fintech.id, ada 4 tujuan dari segmentasi pasar, yaitu yang pertama, meningkatkan pelayanan konsumen supaya lebih baik. Yang kedua, membuat strategi pemasaran dapat lebih terarah. Yang ketiga, dapat digunakan untuk merencanakan bisnis dan mengevaluasi target. Yang keempat, mengenal lawan perusahaan. Selanjutnya, ada 6 manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, ide pemasaran suatu perusahaan lebih terarah. Yang kedua, membantu perusahaan dalam mengatur produk. Yang ketiga, membantu perusahaan mendapatkan pasar segmentasi. Yang keempat, memudahkan perusahaan untuk mengatur budget. Yang kelima, meningkatkan daya tarik konsumen. Yang kelima, memperoleh posisi yang menguntungkan. Dari tujuan dan manfaat dari segmentasi pasar itu, maka terlihat bahwa segmentasi pasar dalam proses manajemen pemasaran itu sangatlah penting, karena dengan adanya segmentasi itu kita bisa mengetahui target pasar mana yang akan kita capai. Yang keempat, soal studi kasus mengenai kedai Bayu. Dari studi kasus Bayu Prakoso di atas, maka sebagai manajemen pemasaran, yang pertama, langkah pertama apa yang Anda lakukan dalam memasarkan produk kedai Bayu ini? Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah, karena ini merupakan bisnis kuliner, saya akan memasukkan ayam Bayu ini ke marketplace seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lain, agar produk makanan dari Bayu ini bisa lebih dikenal dengan mudah karena terlihat di marketplace. Dengan itu, produk ini bisa lebih dikenal luas orang, walaupun orang itu tidak melihat kedai atau datang ke kedai secara langsung. Yang kedua, bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar agar konsumen yang ada di kedai Bayu itu sudah sesuai dengan sasaran. Jika melihat produk yang ditawarkan, maka segmen dan target pasar dari produknya adalah wisatawan keluarga atau orang yang mengadakan reuni atau orang-orang yang mengadakan pertemuan dengan teman-teman untuk hanya tujuannya untuk bermain, bukan untuk orang yang mencari makan yang sekedar murah dan mengenyangkan untuk perut. Jadi produk ini bisa ditawarkan ke tempat wisata ataupun tempat-tempat orang yang ingin mencari makan itu untuk mencari sensasi, bukan untuk mengenyangkan perut saja. Poin ketiga, yang C, apa dan bagaimana saran untuk Bayu dalam menjalankan kedai ini ke depannya? Seperti yang saya sampaikan di poin A dan poin B tadi, sebaiknya jika ingin berkembang, awalnya adalah memasarkan produk melalui marketplace. Setelah itu, memasarkan produk ke target pasar yang saya jelaskan di poin B, karena target pasarnya lebih ke arah orang yang mencari makan yang lumayan menarik dan enak dan tidak terlalu peduli dengan harga. Terima kasih.